Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Nah, pada serial bahas soal kali ini kita akan kembali membahas soal mengenai hukum gravitasi Newton. Nah, bagi kalian yang mencari soal namun tidak ada di sini, kalian bisa mencarinya di part yang pertama. Sekarang kita masuk ke nomor 5, masih dengan topik yaitu tentang medan gravitasi. Jadi ada dua buah benda A dan B berjarak 30 cm. Masa A sebesar 18 kg dan masa B sebesar 8 kg. Di manakah tempat suatu titik yang memiliki kuat medan gravitasi sama dengan 0? Nah, kita tulis apa dulu yang diketahui. Jadi dua buah benda A dan B berjarak 30 cm. Berarti yang diketahui adalah jarak AB. Jarak AB itu kita tulis R. AB sama dengan 30 cm. Massa A sebesar 18 kg. Massa A sama dengan 18 kg. Dan massa B sebesar 8 kg. Massa B sebesar 8 kg. Jadi massa A itu 18 kg. Di manakah tempat suatu titik yang memiliki kuat medan gravitasi sama dengan 0? Yang ditanya adalah, jadi yang ditanyakan adalah titik. Titik itu kita anggap sebagai X saja. X di mana E sama dengan 0. Kita akan jawab. Untuk mengerjakan soal seperti ini, hal yang pertama harus dilakukan itu adalah dengan menggambar. Jadi kita harus menggambar kemungkinan posisi agar kuat medan gravitasinya sama dengan 0. Karena kalau tidak akan menggambar, itu akan sangat sulit untuk dianalisis. Pertama, kita akan menggambar terlebih dahulu. Jadi ini ada benda A, ini benda A, dan satunya itu benda B. Keduanya berjarak sekitar 30 cm. Pertanyaannya adalah, di manakah tempat suatu titik yang memiliki kuat medan gravitasi sama dengan 0? Ingat, medan gravitasi itu selalu arahnya itu tarik-menarik. Jadi arahnya itu menuju bendanya. Misal kita menaruh sebuah titik, itu misalkan di titik sini. Di titik antara AB, benda AB. Nah, oleh benda A, maka gravitasinya arahnya akan menuju A. Berarti ini medan gravitasinya ini namanya GA. Lalu yang satunya, tadi titiknya di sini, misal, yaitu ke GB. Nah, ini namanya GB. Kalau di tengah, berarti kemungkinan dia bisa 0. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. GA sama GB-nya. Kalau misalkan ditaruh di sini, di luar, nanti A-nya ke arah kiri, B-nya juga ke arah kiri. Tidak mungkin 0. Jadi, kuat medan gravitasinya harus diletakkan di antara A dan B. Nah, jaraknya berapa titiknya? Nah, itu yang akan kita hitung. Jadi, kita akan membuat proyeksi dulu. Jadi, misalkan A ke titik, kita anggapnya titik C gitu aja. Nah, ini AC itu kita anggap X. Nah, kalau AC itu X berarti CB itu apa? CB itu berarti 30 min X. Ya, karena AB itu 30, AC itu ternyata X, berarti BC itu 30 min X. Syarat untuk agar di sini saya tulis syarat agar E-nya 0, E di titik C ini 0, nah, bukan E ya, kuat medan gravitasi itu G. Syarat G-nya sama dengan 0, maka GA itu harus sama dengan GB. Biar
kuat medan gravitasinya itu sama dengan 0. Nah, kita uraikan QA itu Q besar, M besar per R. Berarti kalau A ini MA, ini RA kuadrat. Lalu yang GB ini berarti G MB per RB kuadrat. Nah, ada yang bisa dicoret? Ada. G. MA-nya apakah boleh dicoret? MA-nya tidak boleh karena berbeda. MA kita masukkan, MA-nya adalah 18 kilo per RA-nya berapa? RA-nya ternyata jarak A ke C itu jaraknya X kuadrat. Lalu untuk MB itu 8 kg, massa B 8 kg. Lalu jarak B ke C berapa? Jarak titik C ke B-nya berapa? Yaitu 30 min X ini kuadrat. Nah, sekarang kita kuadratkan. Ini 18 per X kuadrat sama dengan 8. Yang bawah dikuadratkan berarti 90 min bukan 90 ya, 900 min di sini berarti 60x per plus x kuadrat. Nah, kita coba sederhanakan dulu. 18 sama 8 ini bisa dibagi 2. Ini berarti 4, ini 9. Oh, ini ada triknya ini. Ada triknya. Oke, kita hapus ini dulu. Kita isikan 30 min x kuadrat kurung kuadrat dulu. Nah, di sini triknya. Ini tadi disederhanakan 18 sama 8 dicoret 94. Nah, ini boleh kita akarkan kedua ruasnya. Nah, bisa kita akarkan. Nah, ini bisa 9 akarnya berapa? 3. X kuadrat akarnya X sama dengan 4 akarnya 2. Yang bawah akarnya tetap 30 min X. Nah, kita kalikan silang. 2 kali X, 2X. 30 min X kali 3, 90 min 3X. Sehingga ini pindah ruas. 3X-nya di sini. Atau 2-nya. 2-nya pindah sini. Sehingga nilainya adalah 5X. Sini 5X. Sama dengan 90. Ya kan? X kali 90. Sehingga X itu sama dengan 90 dibagi 5. 90 dibagi 5, 9 bagi 5, 1. 40 bagi 5, 18. Jadi X-nya adalah 18 cm karena kita tadi menggunakan cm. Berarti kita sudah tahu nih, X-nya itu 18 cm. Jadi jarak titiknya itu kalau dari A itu sebelah kiri dari 18 cm, kiri A bukan kiri, kanan A atau berapa? 12, 30 dikurangi 18 atau 12 cm di kanan B. Nah, jawabannya ini udah ketemu dari nilai X ini. Nah, itulah cara untuk mencari titik di mana kuat medan gravitasi sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6, masih tentang medan gravitasi. Nah, di sini udah terlihat bahwa dari pilihannya kita sudah tahu kalau soal ini bertipe adalah soal berbandingan. Jadi kita baca dulu soalnya. Titik A, B, dan C terletak dalam medan gravitasi bumi seperti pada gambar. Diketahui M adalah massa bumi, R adalah jari-jari bumi, kuat medan gravitasi di titik A sama dengan G. Dan perbandingan kuat medan gravitasi di titik A dan titik C adalah berapa? Nah, jadi kita disuruh mencari perbandingan dari kuat medan di titik A dan di titik C. Dan di titik A itu
kuat medan gravitasinya itu sama dengan G. Baik. Ingat, untuk perbandingan kita uraikan dulu besaran yang dicari. Besaran yang dicari itu mengenai kuat medan gravitasi, yaitu G kecil. G kecil itu rumusnya adalah G besar dikali M dibagi R kuadrat. Kita eliminasi sekarang. Yang sama yang mana? G. Itu konstanta, kita coret. Lalu massa. Apakah massanya sama? Ya, massanya jelas sama. Karena ini sama-sama medan gravitasi bumi. Jadi massanya tidak berubah. Yang di sini yang berubah adalah ketinggiannya. Planetnya juga tidak berubah. Tetap bumi. Berarti M-nya dicoret. Lalu gimana dengan R? Nah, R-nya itu ternyata berbeda di sini. R-nya yang satu itu di titik A, itu di permukaan, yaitu R-nya itu sendiri. Dan yang satunya itu di titik C. Di titik C itu ketinggiannya sekitar 3 kali dari A. Ya kan? Kalau A itu R, kalau C itu tingginya adalah berapa ini? R-nya ada 3. Berarti tingginya adalah 3R. Kita tulis dulu, diketahuinya dulu. Berarti di sini R-nya kita tulis di sini R kecil dulu sama dengan 3R. Nah, ini RC. Nah, yang RA itu sama dengan R. Nah, kenapa di sini ditulis R kecil sama R? Jadi kalau percepatan gravitasi atau G kecil itu memang biasanya sering digunakan di permukaan. Jadi menulisnya R besar. R besar itu artinya radius, yaitu jari-jari bumi. Nah, kalau sudah berbicara di atas permukaan, maka itu biasanya sering menggunakan R kecil. Nah, R kecil itu biasanya sama dengan kurung R plus H. Nah, R itu radius dan H itu ketinggian dari permukaan bumi. Makanya di sini kita menggunakan yang umum saja, yaitu R. Kalau misal di permukaan bumi, berarti R-nya sama dengan R kecilnya itu sama dengan R besar. Jadi, harap tidak bingung untuk persamaannya. Oke, kita sudah mengetahui untuk rumus perbandingan tadi yang sebelumnya, berarti ini tinggal G sebanding dengan separ R kuadrat ya. Ini kita kesepakatan tadi ganti kecil ya. R kuadrat. Sekarang yang ditanyakan tadi adalah kuat medan, berarti G kecil. Ini berapa perbandingannya? Nah, kita jawab menggunakan persamaan yang telah kita peroleh. Persamaan perbandingan yang kita peroleh. Seperti biasa, G, A, G, C, karena yang dibandingkan adalah titik A sama titik C. GA, R-nya di bawah, berarti seper RA kuadrat. Dikali, karena GC-nya di bawah, berarti dibalik. Berarti ini RC kuadrat per 1. Nah, ini menjadi GA per GC sama dengan RC kuadrat per RA kuadrat. Kita masukkan GA-nya berapa? GA-nya tadi katanya ini GA. Di titik A sama dengan G. Berarti ini G. Ini GC. Ini GC. Sama dengan RC-nya itu berapa kalinya R? Tadi RC itu 3R. 3R kuadrat. RA-nya itu R kuadrat. Berarti kita pindah di sini. G per GC itu sama dengan 9R kuadrat. Dikuadratkan tadi 3R-nya per R kuadrat. Nah, ini bisa kita coret karena kuadratnya. Lalu kita bisa kalikan silang. Oh, kayaknya tidak perlu dikalikan silang. Karena di sini dituliskan perbandingan kuat medan gravitasi di titik A dan di titik C. Ya udah, berarti
ini nggak perlu dimasukkan, nggak apa-apa. Ini bisa ditulis GA, tulis GA saja. Jadi GA-nya itu bernilai 9, GC-nya bernilai 1. Berarti perbandingan GA dan GC itu adalah 9 banding 1. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu tentang penerapan hukum gravitasi Newton. Soal nomor 7 berbunyi bahwa massa bumi jika jari-jari bumi 6,38 kali 10 pangkat 6 meter, konstanta gravitasi 6,67 kali 10 pangkat min 11, dan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat adalah titik-titik kilogram. Jadi yang ditanyakan adalah massa bumi. Kita bisa menghitung massa bumi dari besaran-besaran itu tadi. Jadi kita tidak perlu untuk menimbang bumi karena hal itu adalah mustahil. Itulah salah satu penerapan dari hukum gravitasi Newton selain untuk menghitung kecepatan orbit satelit. Sekarang kita akan mencoba menghitung massa bumi. Jadi kita tulis dulu apa saja yang diketahui di sini. Jadi yang diketahui adalah jari-jari bumi. Jari-jari bumi itu R akan sama dengan 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. Lalu konstanta gravitasi itu G besar sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Lalu percepatan gravitasi itu G kecil sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Oke, yang ditanyakan tadi adalah massa bumi. Kita tulis sebagai MB. Nah, sebelumnya ini pernah kita bahas di teori hukum gravitasi Newton. Jadi untuk massa bumi itu bisa dicari dengan persamaan G kecil atau percepatan gravitasi dikalikan R kuadrat dibagi G. Ini rumusnya dari mana? Nah, kalian bisa cek di video teori mengenai hukum gravitasi Newton. Kita langsung saja masukkan ke persamaannya. Jadi MB, massa bumi, itu sama dengan G kecil. G kecilnya itu adalah 9,8 dikalikan R kuadrat. R-nya 6,38 kali 10 pangkat 6 kuadrat. Kita bagi dengan G besar, yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, ini biar lebih enak, jadi kita pisah aja. 6,38 kali 10 pangkat 6 karena kuadrat ya tadi. Oke. Nah, menghitungnya gimana? Kalau ada 10 pangkat seperti ini, jadi cara menghitungnya itu fokus ke bilangan awalnya dulu. Jadi maksudnya di sini kita fokus ke nilai ini, 9,8, 6,38, 6,38, dan 6,67. Kita kalikan lalu bagikan 6,67. 9,8 dikali 6,38 dikali 6,38 lagi dan dibagi 6,67 itu sama dengan 59,81. Nah, sekarang kita baru fokus ke 10 pangkatnya. 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 6, ini 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 6, kalau dikalikan berarti pangkatnya dijumlah. Jadi ini nanti jadi 10 pangkat 12. Nah, di bawah, karena ini pindah ke atas, maka minnya hilang. Menjadi dikalikan 10 kali 11. 10 pangkat 11. Berarti nilainya adalah, totalnya adalah kali 10 pangkat 23. Kita ubah 5,981 kali 10 pangkat 24. Jadi jawabannya adalah 5,981 kali 10 pangkat 24 kg. Nah, inilah massa bumi. Ya, kita lanjutkan ke soal yang nomor 8, yaitu mengenai energi potensial gravitasi.
Di sini soalnya 3 buah partikel diletakkan di sudut-sudut segitiga sama sisi yang sisinya 1 meter seperti pada gambar di bawah ini. Jika massa benda pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut adalah 2, 4, dan 3 kg, tentukan besar energi potensial tersebut. Nah, soal ini hampir mirip dengan soal yang nomor 2 tadi. Tetapi bedanya, kalau yang tadi itu merupakan gaya gravitasi, kalau yang ini itu adalah energi potensial gravitasi. Jadi ada perbedaannya. Mengerjakannya gimana? Jadi begini. Kita tulis dulu apa yang diketahui di sini. Jadi yang diketahui adalah yang pertama, massa 1, kita bebas saja massanya karena sisinya sama. Yang penting massa 1 itu sama dengan 2 kg. Massa 2 itu sama dengan 4 kg. Dan massa 3 itu sama dengan 3 kg. Tentukan besar energi potensial tersebut. Nah, energi potensial, kita tulis dulu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah EP. Yang ditanyakan adalah EP. Nah, EP itu sama dengan G M kali M per R. Kita masukkan satu persatu. Jadi nanti EP-nya itu ada 3. Yang mana saja? Yang pertama, misal ini M1, ini M2, ini M3. Nanti EP-nya itu ada EP M12, ada EP M13, dan EP M23. Jadi ada 3 EP. Kita hitung EP1 dulu. EP12 antara yaitu 1 dan 2. Oke, kita masukkan M-nya. M-nya berapa M-nya? M-nya yaitu 2. Dikalikan M2-nya itu 4 dibagi R. Nah, tidak kuadrat ya karena energi potensial. Jadi R-nya itu sama. R-nya yaitu ini. Belum ditulis di sini. Tidak apa. R-nya itu 1 meter, berarti ini 1. Jadi EP12 itu sama dengan, langsung kita kalikan, 2 kali 4, 8 G. Itu EP12. Sekarang EP23. Sama G, massa yang 2 yaitu 4. Massa 3 itu 3 dibagi 1. Karena R-nya 1. 4 kali 3, 12. Berarti 12 G. Itu EP23. Selanjutnya EP3 sama 1. Sama, yaitu G. Massa 3 adalah 3 kg. Massa 1 itu 2 kg. Dibagi 1. Jadi yang EP31 itu adalah 6 G. Nah, jumlah totalnya berapa? Nah, jumlah totalnya itu tinggal kita jumlahkan saja. Jadi, sigma EP itu akan sama dengan EP12 ditambah EP23 ditambah EP31 atau 13. Nah, kita masukkan EP12 itu 8 G ditambah EP23 itu 12 G, lalu ditambah EP31 itu 6 G. Jadi totalnya adalah 26 G. Joule. Ini satuannya Joule karena energi potensial. Jadi berbeda ya dengan meskipun soalnya hampir sama dengan yang tadi tentang gaya gravitasi yang berbentuk segitiga, maka untuk energi potensial gravitasi itu langsung bisa dijumlahkan semua. Baik. Pada soal sebelumnya, yaitu soal nomor 8, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi untuk EP itu merupakan sama dengan ada minusnya. Ada G, minus G, M per R. Nah, istilahnya kayak gini. Ini bisa R besar, R kecil. Nah, jadi kurang tanda minus. Sehingga nilainya adalah EP totalnya itu sama dengan minus 26 G. Terima kasih.